Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risa Hatulailia dengan NIM 0604032386 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam kelas D. Definisi analisis PESTLI. Analisis PESTLI adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk memahami berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi. PESTLI adalah singkatan dari 6 elemen, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environmental. Masing-masing elemen memberikan wawasan yang berbeda dan penting dalam perencanaan strategis. Yang pertama, politik. Faktor politik mencakup kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan regulasi yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan dapat berdampak langsung pada lembaga pendidikan dan cara mereka beroperasi. Yang kedua, ekonomi. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi daya beli masyarakat dalam konteks pendidikan. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar biaya pendidikan. Yang ketiga, sosial. Faktor sosial mencakup perubahan dalam demografi, gaya hidup, dan preferensi konsumen. Misalnya, meningkatnya preferensi terhadap pendidikan online menunjukkan perubahan dalam cara masyarakat mengakses pendidikan. Yang keempat, teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi peluang baru dan mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Dalam sektor pendidikan, teknologi pembelajaran online telah merevolusi menjadi metode pengajaran dan pembelajaran. Yang kelima yaitu lingkungan. Faktor lingkungan mencakup isu-isu terkait keberlanjutan dan kebijakan lingkungan yang dapat mempengaruhi infrastruktur pendidikan. Misalnya, kebijakan lingkungan yang ketat dapat mempengaruhi pembangunan gedung sekolah. Yang keenam, hukum. Perubahan dalam undang-undang seperti regulasi privasi data siswa dapat mempengaruhi cara lembaga pendidikan mengelola informasi dan berinteraksi dengan siswa. Sejarah analisis PESTLI memiliki sejarah yang panjang. Awal mula analisis lingkungan eksternal dimulai pada tahun 1960-an, di mana fokus utama adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dari luar. Pada tahun 1970-an, model PES mulai berkembang dan diadopsi secara luas dalam strategi bisnis pada tahun 1990-an hingga sekarang. Seiring waktu, variasi dan pengembangan lebih lanjut dari model ini telah muncul, menjadikannya alat yang sangat berguna dalam perencanaan strategis. Dalam proses analisis PESTLI melibatkan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah eksternal yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor tersebut untuk menentukan ancaman dan peluang. Yang keempat, melakukan tinjauan dan evaluasi secara berkala. Yang kelima, mengimplementasikan strategi yang berdasarkan hasil analisis. Adapun contoh analisis PESTLI pada sektor pendidikan, yang pertama yaitu elemen politik, seperti contoh perubahan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan, yaitu perubahan dalam kebijakan pendidikan seperti penetapan kurikulum baru atau alokasi dana, dapat mempengaruhi arah dan fokus Renstra. Misalnya, jika pemerintah mengutamakan pendidikan STM, lembaga pendidikan harus menyesuaikan program mereka untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu elemen ekonomi. Contoh, kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar biaya pendidikan, resensi atau pertumbuhan. Ekonomi dapat mempengaruhi anggaran pendidikan jika ada pengurangan dana. Lembaga pendidikan mungkin perlu mencari sumber pendanaan alternatif atau merestrukturisasi program untuk menghemat biaya. Yang ketiga yaitu elemen sosial. Masyarakat yang semakin peduli terhadap isu-isu seperti inklusi sosial dan keberagaman dapat mendorong lembaga pendidikan untuk memasukkan nilai-nilai tersebut dalam renstra mereka. Ini juga dapat menciptakan kebutuhan untuk program-program yang lebih inklusif bagi siswa dari berbagai latar belakang. Yang keempat yaitu elemen teknologi. Elemen teknologi contohnya yaitu kemajuan dalam teknologi pembelajaran online. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti pembelajaran daring dan alat bantu digital harus diintegrasikan ke dalam renstra.
Lembaga pendidikan perlu merencanakan pelatihan bagi pengajar dan pengadaan perangkat keras dan lunak yang diperlukan. Untuk elemen kelima yaitu lingkungan. Contohnya, kebijakan lingkungan yang mempengaruhi infrastruktur pendidikan. Lembaga pendidikan harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari operasional mereka. Ini dapat mencakup pengembangan kebijakan untuk mengurangi jejak karbon seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang lebih baik dalam fasilitas pendidikan. Yang keenam yaitu hukum. Contohnya, perubahan undang-undang mengenai privasi data siswa. Lembaga pendidikan harus memastikan bahwa renstra mereka mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Hak Siswa. Ini termasuk penyusunan kebijakan privasi yang ketat dan pelatihan staf tentang kepatuhan hukum. Kesimpulan dari pembahasan analisis PESTLE yaitu bahwa analisis PESTLE merupakan alat manajemen strategis yang sangat penting untuk memahami berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi. Dengan 6 elemen utama yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, analisis ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi kondisi yang dapat mempengaruhi operasi dan strategi bisnis. Sejarah perkembangan analisis PESTLE menunjukkan evolusi dari pemahaman awal tentang lingkungan eksternal hingga penggunaannya yang luas dalam strategi bisnis modern. Melalui langkah-langkah sistematis dalam melakukan analisis, organisasi dapat mengidentifikasi ancaman dan peluang yang ada serta merumuskan strategi yang lebih efektif. Dengan demikian, penerapan analisis PESTLE tidak hanya membantu organisasi dalam merespon perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, tetapi juga dapat merencanakan langkah-langkah strategis yang lebih proaktif dan adaptif. Ini menjadikan analisis PESTLE sebagai alat yang esensial dalam perencanaan pendidikan dan pengembangan organisasi di era yang terus berubah. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini sampai akhir. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa memberikan perspektif baru bagi Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.